Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ya, terima kasih nih buat jamaah yang sudah hadir di studio TV One. Ya, sudah hadir ke rumah Mama Dede untuk sama-sama nih kita ngaji bareng-bareng sama Mama ya. Kita menuntut ilmu, kita belajar lagi. Siapa tahu hari ini kita ada manfaat yang bisa kita ambil dari pengajian kita pagi hari ini. Amin. Nah, pagi hari ini itu udah bisa ada yang pakai kerudung kuning, ada kerudung merah, ada yang hijau. Tapi Ipe udah tahu belum dari mana mereka ini jamaah dari asalnya? Dari mana ya? Kayaknya dari kursi deh. Kayaknya. Ayo, dari mana? Ayo, dari mana? Ipe mau tahu dari mana? Ada di sini. Makanya tadi dicari-cari mana ya? Kita sapa dulu ya, jamaah yang sudah hadir di studio Mama Dede, ya sudah hadir di studio rumah Mama Dede, ya. Kita hadir yang pertama, kita sampai yang pertama. Dari Majelis Taklim Nurul Iman, Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jaka Sampurna, Bu ya? Iya. Jaka Sampurna. Iya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jakanya nggak terlalu sampurna ya. Selanjutnya Majelis Taklim Nurul Amal Sunter Muara Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih. Ya. Kan belum lista, Pak. Mohon maaf. Yang terakhir ada Majelis Taklim Al Muhajirin Unggul Geraha Permai Tambun Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat. Tambun dekat Purnas 3 ya, Bu? Bekasi kan? Iya, saya juga Bekasi. Tangerang. Beda dong, jauh. Saya dulu Bekasi dulu. Oh, dulu Bekasi. Ya. Kalau IPA di Pinrang, Bu, tahu kan, Bu? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, Bu. Nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Oh, gitu. Pesawat, naik pesawat itu 2 kapal. 2 kapal. 2 kali? 2 jam. Naik pesawat 2 jam? 2 jam. Terus? Pesawatnya tapi turunnya di Pendang? Enggak dong. Turun di mana? Di Makassar dong. Di Makassar, di bandara. Nanti 4 jam lagi, Bu, dari bandara. Jadi gini, Mas Badu, Iva mau cerita. Kaitannya apa mau pesawat, apa mau ceritanya apa nih? Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya. Jadi di Pinrang ataupun di kampung-kampung, bukan di kampung sih, di manapun ya. Sekarang tuh banyak banget, Mas Badu, ini anak-anak broken home. Broken home, Cak. Oh, Broken home. Hah? Bukan. Iya, home-nya enggak, brokennya doang ya, kamu broken. Rusak dong, Mas Badu. Bukan. Jadi anak broken home itu tuh yang orang tuanya pisah gitu. Oh, orang tuanya yang mama sibuk arisan, papa sibuk kerja. Iya, terus kalau ketemu berantem, akhirnya cerai, udah anaknya jadi korban. Banyak banget kayak gitu. Oh, korban perpisahan antara orang tua dan anaknya. Terus? Iya, nah kemarin tuh Ipa baru ketemu sama teman, dia tuh anak broken home. Dia nakal banget, Mas Badu, nakal. Pas Ipa ceramahin jangan seperti ini, jangan seperti ini. Dia malah ngomelin Ipa, halo, orang tua gua aja nggak ngurusin gua, kenapa yang ngurusin gua gitu. Ya kamu bilang aja, aku siap jadi orang tua kamu, bilang. Ipa udah bilang, Nah, terus? ya udah panggil aku mama. Gitu. Bahasa kecil-kecil jadi mama. Nah, kalau ini baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pengen dipanggil mama? Lima. Ya Allah, mama kecil. Mama kecil. Baik, Peh. Beduk. Alhamdulillah ada Agus Pijreng. Jreng. merah sendiri. Mana yang pengen jadi mama? Ini mah. Ini Mama Ipa. Kembali lagi di rumah Mama Ipa. Nggak pantas. Nggak enak. Nggak enak ya? Mama Ipa, Mama IPS, Mama Fisika, Mama enak ya? Ipa. Iya. Ini mah, Ipa punya teman anak broken home. Jadi dia tuh karena udah nggak diurusin sama orang tuanya, pergaulannya udah Terserah dia semaunya. ya udah semaunya lah. Pas Ipa tegur, ceramain jangan kayak gini. Ipa malah diceramain ulang, mah. Oh, orang tua gua aja nggak ngurusin gua, kok lu ngurusin gua gitu, mah. Gua apa jadi orang tua lu gitu. Nah gitu, Iya, Ipa Mak. menawarin. Tadi kan gitu kan, Iya, menawarin. Ipa tawarin aja dari orang tuanya. Iya, sekarang saya mama kamu gitu, atau mama Ipa gitu.
Lu masih anak kecil, siapa jadi emak lu anak kecil punya Gak anak. apa-apa, Ma. Anak broken home, apakah orang tua yang broken home yang berpisah, apakah menyebabkan anak jadi broken home, Ma? Oke, broken home. Broken home. Broken itu rusak. Home itu itu rumah, rumah yang rusak. Renovasi kali, Ma, biar nggak rusak. Jangan Anda bayangkan ketebrak banjir, kena angin puting beliung, rumah itu rusak. Maksudnya bukan rumah yang rusak. Penghuni rumahnya yang rusak. Maaf, kebanyakan seperti Ibah sama Bedu barusan cerita, yang namanya broken home itu kebanyakan biasanya, tidak semua, kalau orang tua mereka bercerai, berpisah. Sehingga seorang anak atau beberapa orang anak tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua yang utuh antara ayah dengan ibu. Inilah kebanyakan yang disebut dengan broken home. Kenapa sih orang bisa broken home? Tidak semuanya karena bercerai. Anak yang broken home biasanya dia tidak betah di rumah. Mencari pergaulan di sana yang kata dia merasa nyaman. Dia tidak tahu mau benar mau salah pergaulan, yang penting dia merasa nyaman karena di rumah merasa dia tidak betah. Apa yang menyebabkan anak-anak tidak betah di rumah? Apa yang menyebabkan anak-anak broken home? Maaf, tidak semuanya. Kebanyakan. Yang pertama, mungkin orang tuanya bercerai. Atau mungkin orang tuanya tinggalnya berbeda kota karena seseorang, baik suami atau istri, kerja di kota yang lain. Ini bisa juga terjadi. Sehingga anak merasa kurang perhatian. Nah, orang yang bercerai harusnya dia berpikir, biasanya yang jadi korban adalah anak-anak mereka, betul? Betul. Ada anak yang broken home, Masya Allah, anak jadi apatis, tidak mau bergaul dengan orang lain, merasa minder, saya merasa tidak layak berteman dengan yang lain karena saya lebih rendah, rumah tangga orang tua saya hancur, dia merasa semua orang mencibir dia, padahal tidak semua orang tahu kasus ke rumah dia. Hanya perasaan yang timbul karena melihat kondisi orang tuanya yang berpisah. Ini yang pertama. Yang kedua, mana yang menyebabkan orang tua berpisah? Biasanya, maaf sekali, masalah ekonomi. Kebanyakan orang ribut, berantem, yang curhat ke saya kebanyakan masalah ekonomi. Kita tahu rumah tangga itu begitu orang sebelum menikah kebutuhannya hanya terbatas. Begitu menikah harus ngasih makan istrinya, punya anak ngasih makan anak-anak, bayar listrik sendiri, bayar telepon sendiri, harus mikirin beli beras, beli gas, beli gula pasir, beli lauk pauk. Itu dipikirkan yang tadinya tidak pernah kepikiran waktu dia masih bujangan, masih gadis. Begitu menikah ini kenyataan karena memang hidup perlu kehidupan. Betul apa betul? Betul. Sementara semuanya membutuhkan uang. Hari gini gitu loh, apa sih yang nggak pakai duit? Pipis aja bayar berapa? 2.000. 2.000. Iya. Semua sekarang bayar, Bu. Kebutuhan rumah tangga begitu mereka menikah, semakin banyak kebutuhan rumah tangga. Kalau suaminya kerja, memadai penghasilannya, aman. Kalaupun istri ikut bekerja, menambah hasil suami, sehingga bisa menutupi kekurangan penghasilan suami, ini aman. Tapi yang dibutuhkan kerjasama yang baik. Cuman, maaf, tidak sedikit di masyarakat kita, hanya suami yang bekerja, istri tidak ikut bekerja, tidak ikut mencari rezeki. Suaminya kekurangan, bininya ngomel, kurang lagi bininya marah, kurang lagi bininya manyun, kurang lagi gabrugin pintu. Saya yakin gara-gara ekonomi rumah tangga jadi berantakan. Sering sekali orang ribut gara-gara ekonomi. Tidak sedikit di masyarakat kita. Jangan-jangan kita mengalaminya atau keluarga kita mengalaminya. Gara-gara ekonomi ribut dalam keluarga. Suami bilang ini loh penghasilan saya. Tapi istrinya nggak nerima.
Contoh kayak sinetron. Saya nggak mau tahu, yang penting kebutuhan rumah tangga ini, kata istrinya. Suaminya bilang, ini penghasilan saya nggak mau tahu kebutuhannya ini, terserah, cukupin oleh kamu. Nah ini nggak ada titik temu, ribut. Makanya harus ada musyawarah. Ini penghasilan suami, ini kebutuhan rumah tangga, atur sedemikian rupa, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi yang menyebabkan broken home itu keluarga, anak-anak. Maaf, tidak adanya komunikasi. Bapak ketemu anak-anak cuma cium tangan, selesai. Nggak pernah ngobrol. Emaknya dengan bapaknya, karena capek bapaknya, biarin deh habis mandi, ganti baju, makan, sholat, udah selesai. Jangan terlalu banyak ditanya, kasihan bapak kamu capek, lelah. Nah harusnya suami istri ada komunikasi, ayah dengan anak-anak ada komunikasi, ibu dengan anak-anak ada komunikasi, anak-anak komunikasi dengan orang tua mereka. Apa kebutuhan mereka? Ini mah pulang sekolah, mama adek kan begini nih, diam, mama capek. Anak-anak akhirnya tiap ada masalah nggak mau ngomong, di stop mulu sama emaknya. Harusnya walaupun ibu ikut kerja misalnya saja, selalah bagaimanapun anak pulang sekolah. Ada masalah apa di sekolah? Belajar apa di sekolah? Coba mama pengen dengar. Kita rangkul tuh anak, kita peluk. Ada PR nggak? Ini yang harus kita lakukan. Apalagi, maaf, dalam tanda kutip, kenapa dalam keluarga bisa ada keributan? Tidak ada keterbukaan. Harusnya suami terbuka, ini penghasilan saya. Saya kerja di sini, istri terbuka, sebulan beli beras 2 karung. Beli gas 2 tabung. Beli gula 5 kilo, kecap 4 botol. Mak tahu persis kebutuhannya. Dalam seminggu bawang merah 1 kilo, bawang putih 1/4, dan seterusnya. Catat, biar suami tahu ini loh kebutuhan. Kalau suami nggak percaya, sekali-kali tarik tuh suami pergi ke pasar, biar tahu harga cabai gendut 80.000, cabai keriting 45.000, tuh tahu ke pasar. Itu harus tahu, jangan ribut, terbuka. Kemudian kalau ada masalah dalam keluarga, istri cerita sama suami. Ketika suaminya sudah reda dari capeknya kerja, jangan suami baru capek, assalamualaikum, baru duduk lagi buka sepatu, ayah tadi itu salah. Biarkan suami Anda adem dulu, kasih air hangat. Ini anduk, ini piyama, masya Allah, nyaman dulu suami Anda, baru Anda bicara. Terbuka permasalahan kita. Apalagi yang terjadi dalam keluarga. Kenapa anak-anak seperti itu? Kurang perhatian. Anak-anak yang tidak ada perhatian dari orang tuanya biasanya minta perhatian di luar. Punten. Tidak sedikit anak-anak yang malak teman-temannya. Kenapa? Karena orang tua tidak perhatikan kebutuhan anak. Harusnya kita orang tua memperhatikan kebutuhan anak. Sehari jajan berapa? Apa yang dibeli oleh anak kita? Kalau anak kita makanannya irit, nggak usah banyak-banyak, sekian. Tapi kan kita punya anak yang, maaf, kebo dalam tanda kutip, yang makannya banyak ya. Kita punya anak-anak yang jajannya, masya Allah. Itu, saya punya anak cucu yang begitu. Ya, anak saya juga gitu mah, makanya banyak. Iya, jadi kita udah harus tahu kebutuhannya anak berapa. Punten, jangan sampai, ini nyata, saya kagak ngarang. Dari TK aja udah dipalakin sama temennya. Adek pulang sekolah kagak makan kue, kenapa? Kuenya dimintain teman-teman adek, kan kesian. Iya betul Bang. Itu pulang sedih deh. Kue yang dia doyan dimintain temennya, karena badannya kecil tidak bisa ngelawan, celengok aja. Pulang ke rumah nangis, kan kasihan kita. Nah makanya kita orang tua tahu kebutuhan anak-anak kita, penuhi kebutuhan mereka, biar mereka tidak ngancam temennya, biar mereka tidak ngerusak di sekolah,
tidak malakin orang lain. Kita harus tahu kebutuhan anak-anak kita. Nah, oke. Baik, Mama. Setelah ini kita lanjutkan lagi, Ma ya. Sok. Jadi ingat Bu, kita harus tahu kebutuhan anak-anak kita. Jajanin anak kita, bekalin anak kita, jangan sampai anak kita minta bekal ke anak orang lain ya, Ma. Betul, Ke itu anak yang lain nyebelin. maksudnya. Iya. Nyebelin banget. Nyebelin. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, Mah, Nawan. anak broken home. Di lingkungan IPA sendiri itu banyak gitu ya, Maya, anak broken home. Sampai ada anak broken home yang tidak dibiayai sama orang tuanya. Jadi dia tiap mau minta apa-apa, mamanya bilang, udah minta aja sama bapak kamu gitu. Bapaknya, minta aja sama mama kamu. Akhirnya dia minta uang ke tantenya atau neneknya gitu, Mah. Nah ini yang salah orang tua. Anak itu amanat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita orang tua wajib memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak. Kalau ini anak seperti yang Ipeh bilang, mama minta duit, minta sama ayah kamu. Ayah minta duit, minta sama mama kamu. Jangan-jangan anak jadi penjahat. Bisa-bisa dia mencuri, bisa-bisa malak orang lain, bisa-bisa malak temennya, bisa-bisa jadi penggarong. Tidak sedikit, maaf, anak-anak remaja yang usia SMP, usia SMA jadi perampok. Kenapa? Kebutuhan materinya tidak dipenuhi oleh orang tua. Makanya kita orang tua wajib bekerja dan berusaha penuhi kebutuhan anak-anak kita, karena anak kita adalah titipan amanat dari Allah yang wajib oleh kita rezekinya diberikan. Anda nggak usah berkecil hati, nggak usah khawatir, rezeki buat anak-anak kita disiapkan oleh Allah, termasuk rezeki buat kita. Dalam Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, jangan bunuh anak kalian karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Akulah memberikan rezeki buat anak-anak kalian dan berikan rezeki buat kalian sebagai orang tua dari anak-anak kalian. Allah yang nanggung selama kita bekerja. Oke, baik. Kalau seandainya perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi, Mah, supaya mental anak kuat dan memang tidak menjadi anak yang broken home, sikap orang tua seharusnya seperti apa sih, Mah, kepada anak? Kalau ini anak ikut ayahnya, ayahnya jangan ngejelek-jelekin emaknya. Kalau ini anak ikut emaknya, emaknya jangan ngejelekin anaknya. Walaupun pasangan kita ada nyebelin. Karena yakin dia sayang kepada ayah, sayang kepada ibu. Berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan saja. Di kita kenapa anak rusak? Bapaknya bilang, ibu kamu mandi ini. Belum lagi mertuanya ikut campur. Itu yang menyebabkan anak hancur. Makanya kita sebagai orang tua tahu diri. Tetap anak berikan kesempatan, sono main sama ayah. Kalau tinggal sama emaknya, sono kalau Sabtu Minggu libur sama ayah. Kalau tinggal sama ayahnya sekolah, sono Sabtu Minggu sama mamah kamu. Karena itu anak berdua, kalian berdua suami istri wajib bertanggung jawab di hadapan Allah tentang mental anak-anak. Kalau kayak tadi saling lempar-melempar, itu anak kacau mentalnya, bingung. Siapa yang akan berpegang kemana? Bingung kan? Akhirnya dia penjahat di luar. Mungkin sang ibu udah kesel dengan sang maaf, mungkin ibunya mah ya kesel banget sama suaminya, ya kan, udah nggak tanggung jawab, pas lahirin dia nggak ada, tiba-tiba begitu anaknya besar, anak tanya sama ibunya, ibu, ayah kemana sih bu? Ibunya kesel, anaknya, wah seperti itu. Tidak sedikit, banyak makanya mah bisa jawab. Iya betul. Tidak sedikit. Gua lahir nggak ada, dibiayain enggak, nengokin enggak, nelpon juga enggak. Mama, ayah kemana tuh? Mati. Tidak. Banyak. Walau apapun yang terjadi, sadarlah Anda bahwa Anda pernah bercinta dengan ayah anak ini. Wow. Bahwa Anda pernah saling menyukai. Bahkan bikin anak aja bareng-bareng. Makanya jangan disebut mati kalau memang belum mati. Iya. Kasihan itu anak. Ayahmu masih hidup tuh di sana. Dia punya istri lagi. Misalnya, lebih baik jujur. Kejujuran itu yang dikehendaki oleh Allah, biar anak pun mencontoh orang tuanya menjadi orang jujur. Kalau udah dibilang, ayah kamu mati,
dia nanti jadi pasti tukang bohong. Hati-hati, berat akibatnya. Mah, ada nih istri mah udah cerai gitu sama suaminya, terus istri itu mengasuh anaknya, tapi giliran suaminya mau ngasih nafkah, istrinya tuh gengsi, nggak usah, aku bisa kok ngehidupin anakku sendiri gitu mah. Nah, suami tadi kalau dia tanggung jawab di hadapan Allah, jangan pakai apa-apa, jangan pakai ditolak tuh ininya bekas isinya nolak, bikin aja rekening khusus buat anaknya. Oke? Oke, Mah. Gampang. Selama kalian ridho mengerjakannya, nggak ada yang susah. Makasih dia bilang, nggak usah, saya bisa. Kebenaran, gue nggak usah ngasih duit. Itu artinya suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Salah bikin rekening buat anak saya. Gitu. Saya mah masih lengkap, Bu. Seandainya. Iya. Kok masalahnya ke saya semua nih, Nabawi nih. Maaf. Iya. Apa yang Ipah omongin tidak mustahil di masyarakat kita ada. Betul, Pak. Jadi ketika suami yang ngasih duit, nggak usah, Gengsi. saya masih mampu. Iya, benar. Karena saking keselnya, nunjukkan saya sebagai istri mampu, nggak usah belagu jadi suami. Itu salah. Iya. Kalau suaminya bilang, mantan suaminya bilang, biarin deh, dia udah sanggup, salah. Anda sebagai ayah daripada anak Anda, sampai kiamat tidak ada mantan ayah. Makanya bikin rekening sendiri khusus buat anak Anda. Per bulan sekian, itu hak anak Anda, jangan dikutak-katik. Yang megang buku tabungan sama ATM-nya siapa, Mah? Itu suami, simpan Simpan aja sampai anaknya gede ntar ya, Mah ya? Betul. Oke. Hak anak Anda. Siap. Nanti, Oke. nanti tinggal kalau ulang tahun, ini hadiah ayah buat kamu. Nah itu nggak usah pakai ulang tahun, dalam bisa ada ulang tahun. Ada ulang tahun, adanya Atau, ulangan Mah, umum. dihadiahin, Mah. Oh, nikah gitu misalnya, anaknya nikah. Tahun. Udah tua masih ulang tahun aja masih. Kalau anak udah gedean dikit, Iya. misalnya mau kuliah, Kuliah itu maksudnya. temuin tuh di sekolahan sama bapaknya. Nih ya, ayah punya rekening nih dari tahun sekian, mamah kamu nolak mulu, nih punya kamu, begitu. Gitu. Jamin tuh anak hormat sama ayahnya. Mah, Ipa juga punya teman mah di kampus gitu, banyak yang broken home. Kadang Ipa kalau misalnya cerita tentang keluarga Ipa gitu ya, Mah, Ipa curhat, dia kadang suka kesel, ngomongin keluarga mulu gitu. Nah sekarang karena Ipah tahu situasinya, nggak usah ngomong, artinya menyakiti perasaan dia. Kita bicara dengan yang baik-baik, yang dia suka kita bicara, itulah yang bicara. Kalau kita tahu dia tidak suka bercerita tentang keluarga, nggak usah. Akan dia terbetik, jadi kesel kepada emaknya, kesel sama bapaknya, sama neneknya. Kalau udah tahu begitu, udah nggak usah. Mah, Ipa juga punya temen, Mah. Dia, Ipa nggak Banyak cari. temen. Banyak Iya banyak. Pergaulannya. Kerjaan lu main mulu sih, Bang. Banyak banget temennya. Banyak temennya. Temen ini, Ipa nggak pancing buat cerita keluarga, tapi dia curhat tentang ayahnya terus, Mah. Kadang dia jelek-jelekin ayahnya. Dulu dia suka dipukul segala macam, akhirnya orang tuanya pisah. Itu gimana ya, Mah? Dia Ipah selalu dengerin. Ketika dia curhat kekesalan hatinya, ayahnya begini, Ipah bersyukur, untung ayah Ipah nggak pernah mukulin. Untung mama Ipah nggak galak. Ya Allah, saya mudah-mudahan jangan sampai jadi ayah yang galak nanti kalau punya suami. Jangan sampai jadi ibu yang galak buat anak-anak saya. Maka Ipah bilang, alhamdulillah, tapi kamu, walaupun ayah kamu galak, buktinya kamu sekarang bisa kuliah. Tapi ayah kamu itu makanya galak, pengen kamu jadi orang yang berhasil. Buktinya kamu dikasih makan tiap hari, dikasih pakaian tiap hari, dikuliahin. Itu tandanya ayah kamu itu sayang, cuman caranya yang tidak bagus. Itu. Jadi jangan Ipah bilang, jahat amat ayah kamu, benci timbul. Kita sudah ngeredam suasana emosi dia, bahwa dia punya ayah tuh bagus, penuh perhatian, masih ngasih makan, ngasih pakaian, nguliahin, dari sisi positifnya yang Ipah nilai. Jangan manas-manasin. Jangan kompor meleduk, tar. Tapi itu terjadi, Mah. Ada orang yang memang benci sama orang tuanya, bahkan ketika kita mengajak untuk ayo hormatin ibu kamu, sayangi orang tua kamu, apalagi terutama ibu kamu. Tapi ini sampai benci sama ibunya karena ibunya itu udah nyakitin hati dia, nyakitin mungkin secara emosional, secara mental. Dia pernah melihat sesuatu itu dari ibunya, dan melihat sesuatu yang gak baik dari ibunya. Wajar. Sebagai manusia melihat sesuatu yang terjadi dan dia tidak suka, dia benci, wajar. Tapi di sisi lain dia harus sadar, tanpa dia saya tidak akan lahir ke alam dunia. Tanpa susu ibu saya tidak akan besar seperti sekarang. Tanpa kasih sayang ibu saya tidak akan seperti sekarang. Tanpa perhatian ibu saya tidak akan seperti saya sekarang. Dilihat
sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Al-insan, al-khata manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi, dilihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Begitu seharusnya dalam kita berkeluarga. Karena ujian oleh Allah diberikan dengan orang terdekat. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155, 156. Semua manusia pasti diuji dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, sabar asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau berikan ujian dari orang terdekat, suami baik, bini centil. Bini baik, suami ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngalawan. Ayah. Anak pertama bener, nuka dua pika sebelen. Nuka dua baik, yang ketiga ngerongrong. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandung pika sebelen, mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin, semuanya baik. Mertua ngerongrong, mertua baik, ipar nyebelin, ipar baik, menantu minta dijitak, tangan nyebelin, ekonomi nyebelin, kemudian penyakit nyebelin. Semua di Quran jelas. Buat apa diuji dengan orang terdekat? Ada lihat Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Makanya jadi orang yang beriman diuji bagaimanapun tetap naik. Itu seharusnya. Oke, baik. Terima kasih Mama. Jamaah setelah ini Jamaah punya kesempatan untuk bertanya sama Mama nih untuk menaikkan lagi ya keimanannya dengan pengetahuan yang akan ditanyakan langsung dan nanti juga akan dijawab oleh Mama langsung ya Pak ya. Temanya broken home. Iya. Siapkan ya Bu ya pertanyaannya. Ya. Dan untuk para jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu sekarang waktunya nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal broken home atau rumah rusak. Isinya Bu, isinya keluarganya. Tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu semangatnya ya. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Nah, jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Silakan manfaatkan kemudahannya untuk bertanya langsung ke Mama Dede. Silakan Ibu Dede dulu. Ibu Koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sandra dari Masjid Laklim Nurul Iman, Jaka Sampurna, Bekasi Selatan, Bekasi Barat. Galau nih Mah. Ada apa Bu? Mah, saya mau tanya, ini ada teman minta solusi. Dia kan sudah punya anak, tapi kerjaannya bagus Mah, sering keluar kota. Sedangkan si anak ini mau dititipin ke orang tua, kan sudah lanjut usia, kasihan ya Mah. Terus mau minta ditaruh di pesantren, tapi dia baru kelas 1 SD. Itu bagusnya taruh di pesantren atau sama orang tua Mah? Kembali kepada si ibu tadi. Iya. Saat ini Bu, yang di pesantren anak 4 tahun, 5 tahun sudah banyak yang di pesantren. Tapi seandainya ibu ini ragu, cari orang yang ketiga. Saudara kita kek, sepupuan kita kek, yang bisa ngurusin anak yang agamanya bagus, walaupun kita kerja, tapi tetap anak kita di rumah. Mohon maaf Mah sebelumnya, bagus. karena ini anak satu-satunya Mah, jadi dia nggak punya saudara dan juga ibu punya satu-satunya. sepupuan, Iya, misanan, ponakan. Iya. Kalau ada orang yang dia bisa percaya, dia gaji buat ngurusin anak, tidak masalah. Asal orang tadi bisa dipercaya. Karena lingkungan yang baik sangat dominan memberikan warna kepada anak. Jadi tidak mungkin menyatukan dua yang bertolak belakang. Pengen ngurusin anak, tapi saya kerja, karir saya bagus. Kalau saya mendingan berhenti berkarir
duit, masya Allah bu, masya Allah. Saya khawatir kalau udah gede anak salah pergaulan, maka Anda akan menyesal. Sementara kalau nyari duit mah di rumah juga kita bisa, perempuan bisa. Kalau saya pribadi milih berhenti kerja, ngurusin anak. Itu kalau saya ditanya buat kebutuhan saya. Karena kalau anak saya dididik oleh orang lain, nanti ada penyesalan. Soal karir mah bu, itu mah dunia. Ngejar-ngejar karir, anak rusak, mau. Sekali lagi, kalau saya menjadi teman Anda, lebih baik berhenti berkarir, saya ngurusin anak, fokus. Karena yang namanya anak, begitu cepatnya, dari kecil sampai segede-gede gini, ini prosesnya sangat cepat. Jadi tidak ada penyesalan. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Ibu ya. Iya. Lebih penting pendidikan anak ya, Pak. Perkembangan anak ya. Iya. Oke, biar kita Nyari tahu duit mah perkembangannya. di rumah juga bisa. Betul. Rasul bersabda, 10 pintu rezeki, 8 diantaranya berniaga. Bukan kita yang kerja sama orang, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Perumahan Unggul Geraha Permai, Tambun, Bekasi. Galau nih mah. Ada apa cuy? Saya ingin bertanya, apakah di zaman Rasulullah ada anak yang broken home? Saya yakin di semua zaman pasti ada. Di semua zaman pasti ada. Perceraian itu bukan baru sekarang. Dari dulu. Yang namanya ayah kerja keluar sana bukan baru sekarang. Dari dulu. Itu pasti dulu pun ada. Tapi siapapun Anda, kalau Anda bisa jadi orang tua sambung, wajib anak tiri Anda dididik. Saya ambil contoh. Ummu Salamah itu kan setelah menjanda karena Abi Salamah meninggal, dia punya anak kecil-kecil banyak. Rasul melamar, dia menikah. Ketika anaknya Ummu Salamah tadi, Abdullah namanya, lagi makan dengan Rasul di meja makan, tangannya gerayangan kemana-mana. Rasul mengajarkan, hei anak kecil, tanganmu jangan gerayangan kemana-mana, ambil yang kau inginkan, yang terdekat. Jadi siapapun Anda menjadi ayah tiri atau keluarga daripada anak-anak tadi, wajib mendidik mana yang baik, mana yang buruk. Jangan tinggal diam. Karena itu kewajiban orang tua yang namanya anak. Kalau bukan kita orang tua yang mengarahkan, anak tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke Cik? Semua zaman itu ada kasus seperti ini. Iya Ma. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iin. Ya. Mah, Ipa ada pertanyaan lagi Mah. Nawan. Mah, bagaimana kalau misalnya ada seorang ayah ingin menafkahi anaknya Mah, tapi anaknya itu dipersulit untuk ketemu sama ayahnya itu dengan ibunya gitu Mah. Lah itu yang salah. Kadang-kadang yang banyak ngadu ke saya, itu mertuanya yang rese itu. Kata mertuanya, jangan, ini anak tanggung jawab kita. Artinya mertuanya atau si ibu daripada anak tadi, yang tidak boleh anak yang bertemu ayah kandungnya, dia maaf dalam tanda kutip bukan orang beriman. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Sementara yang namanya anak dengan ayah tidak ada bekasnya, tidak ada mantannya. Makanya Anda kalau suatu saat Anda bercerai dengan suami Anda, atau Anda punya anak bercerai dengan mantu Anda, jangan sekali-kali Anda mutuskan kekerabatan silaturahim antara anak dengan ayahnya atau anak dengan ibunya, karena Rasul mengatakan Anda bukan orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. Tetap mereka harus silaturahim. Oke, Mah, kalau orang tuanya bercerai, akhirnya gara-gara mungkin mereka tadinya sebelum menikah beda agama, beda keyakinan. Akhirnya mereka menikah, kemudian bercerai, balik lagi pada keyakinan masing-masing. Nah, udah punya anak nih. Anak mau disuruh ikut siapa, direbut-rebutin ini gimana nih, Mah? Kita mau cari solusi ini, Mah. Ambil oleh ayahnya. Dia punya kewajiban ayahnya, bahwa anaknya harus seperti ayahnya. Misalkan ayahnya, akidah Islamiyah. Ayahnya keyakinannya, misalkan ayahnya yang non Muslim misalkan, ibunya yang Muslim. Ambil sama ibunya, ini anak saya. Itulah kenapa dalam Al-Baqarah 221 haram menikah yang berbeda akidah. Hukumnya haram.
Itulah kenapa dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, kalau seorang istri itu seorang yang beriman, seorang suaminya itu tidak beriman, tarik istrinya, selamatkan dia. Segitu hebatnya kita menyelamatkan sesama akidah Islamiyah. Kalau dia sudah punya anak, tarik sama emaknya. Ya. Kalau bapaknya ngotot, yang penting emaknya maksimal, meminta, mengambil, berdoa sama Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Iya. Jadi bukan dibiarkan anak untuk pemilih ikut ayah atau ikut ibu. Salah. Kita ambil ya. Jangan berikan pilihan, ikut mama. Oh. Jadi Islam mengajarkan anak untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka. Betul. Seperti itu. Betul, ya. Mah, ada orang tua seorang ayah gitu, dia udah lama ninggalin anaknya, ya kan Mah. Tapi giliran anaknya udah sukses, dia baru datang untuk minta uang gitu. Saya yakin anak yang manapun kalau punya ayah seperti itu pasti tidak suka. Iya Mah. Pasti jengkel, pasti kesel. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, sadar Anda, tanpa ayah Anda tidak lahir ke alam dunia. Walaupun dia nyebelin, itu ayah nggak tanggung jawab, tidak membiayai, tidak menafkahi. Waktu anak kecil dia kawin dengan perempuan lain, anaknya disia-siakan. Itu dosa ayah kepada Allah. Tapi jangan gara-gara dosa ayah kepada Allah ditambah dengan dosa kita kepada Allah. Walau nyebelin orang bagaimanapun, Allah saja maha pengampun, maha penyayang. Apalagi kita. Makanya maafkan ayah Anda. Kalau Anda sukses, kasihlah rezeki. Di antara rezeki yang Anda terima, ada rezeki ayah Anda. Jangan dipikirin, ini rezeki hak daripada ayah Anda. Biar Anda semakin barokah. Coba kalau Anda pelit sama orang tua, bagaimana Allah marah nanti. Rugi kita. Makanya senyebelin bagaimanapun orang tua kita, tetap kita sebagai anak wajib bakti kepada mereka. Betul. Iya Pak, siap. Wajib bakti kepada orang tua. Walaupun senyebelin apapun. Malah kadang-kadang ada yang dari kecil udah dititipin sana di panti asuhan, ada orang tua nggak peduli. Tapi begitu besar, ada udah sukses, Nyamperin orang tua deh. datang nyamperin. Bapaknya udah setruk. Udah. Pasti. Kayak orang tuamu. Saya tidak bercanda Bu. Ini pengalaman ada jamaah saya. Begitu udah sakit, didatangin anaknya marah. Itu salah. Justru ujian dari Allah buat anak tadi, lulus nggak? Harusnya dia sadar, tanpa ada ayah saya tidak akan lahir ke alam dunia. Kalau dia nyanyikan anaknya, dosa ayah kepada Allah. Ya. Tapi jangan ditambah dengan dosa kita Kepada orang tua. Baik, bagus sekali itu Mah, luar biasa. Terima kasih Mama ya untuk nasihat-nasihat dan tausiahnya. Setelah ini kita kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu tak terasa nih kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang anak broken home. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik, yang namanya broken home bukan rumahnya yang rusak, tapi penghuni rumahnya yang rusak. Biasanya dalam tanda kutip, tapi tidak semuanya, kasus yang menyebabkan anak broken home ketika orang tua mereka bercerai. Mereka satu anak atau sekian banyak anak dalam satu keluarga tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya dalam waktu bersamaan. Boleh jadi anak ikut ayah tidak mendapatkan kasih sayang ibu, boleh jadi anak ikut ibu tidak mendapatkan kasih sayang daripada anak-anak. Yang menyebabkan perceraian biasanya maaf kadang-kadang gara-gara ekonomi. Suami penghasilan sedikit, istri tidak terima. Bahkan tidak sedikit mertuanya yang menyuruh menantunya menceraikan anak perempuan mereka karena masalah ekonomi. Kemudian apalagi masalah komunikasi. Jadi kenapa anak menjadi broken home? Karena mungkin ayah sama ibu tidak pernah komunikasi tentang anak, atau orang tua tidak pernah komunikasi dengan anak, atau anak tidak ada komunikasi dengan orang tua kalau ada permasalahan, masing-masing tertutup. Sehingga anak cari pergaulan di luar, ternyata pergaulan di luar, pergaulan yang tidak baik dalam segi agama, sehingga anak menjadi rusak. Atau apa pula yang menyebabkan anak broken home? Boleh jadi orang tua kurang perhatian. Boleh jadi orang tua kurang kasih sayang. Boleh jadi orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya,
walaupun memang pekerjaan menghasilkan uang, tapi jangan lupa bahwa kita punya anak-anak. Anak-anak adalah titipan amanat dari Allah yang wajib kita mengarahkannya ke arah agama yang benar, biar sekeluarga kita benar-benar mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ternyata banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kenapa anak menjadi seorang anak yang broken home. Boleh jadi ibunya sibuk dengan urusin arisan, ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, ibunya sibuk ngaji ke sana kemari, tapi anaknya dicuekin. Yang penting makanan ada, pakaian ada, duit sudah ada. Maaf, anak tidak cukup dengan makanan, tidak cukup dengan pakaian, tidak cukup dengan duit, tapi perhatian, kasih sayang, komunikasi juga dari kita adalah buat anak-anak perlu perhatian. Itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kita antisipasi semoga anak-anak kita jangan sampai menjadi anak-anak yang broken home. Kasihan mereka. Nauzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan iman dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Walaupun seandainya keluarga kami berpisah atau pasangan kami ada di tempat yang lain sehingga anak kami kurang mendapatkan perhatian, tapi insya Allah kami bertanggung jawab di hadapanmu ya Allah. Kami lakukan segala daya dan upaya agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang broken home, agar kami penuhi kasih sayang buat anak-anak kami, perhatian budak anak-anak kami. Kami pun selalu mendidik mereka dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Insya Allah hati mereka mantap bahwa ini merupakan ketentuan yang terbaik darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan pagi hari ini ya lagi-lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, sekali lagi terima kasih atas tausiah dan nasihat-nasihatnya pagi ini. Ipe terima kasih. Ana Bawi terima kasih buat musiknya. Batiknya cakep ya, bagus ya. Buat jamaah di rumah juga terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mamah Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi terlebih dahulu yang ada di bawah ini ya. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ingat, untuk berkunjung atau bertamu ke Rumah Mamah Dede tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.